sosial itu menekankan pada hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Tapi kalau komunikasi budaya itu berfokus pada bagaimana kebudayaan mempengaruhi cara manusia berkomunikasi. Sedangkan komunikasi agama itu menitik beratkan pada penyampaian pesan-pesan keagamaan yang bersumber dari ajaran Tuhan. Nah, jadi komunikasi sosial budaya dan agama itu merupakan bentuk interaksi yang melibatkan pertukaran pesan, nilai, dan makna antar individu maupun kelompok dengan latar belakang sosial dan kebudayaan serta keagamaan yang berbeda. Nah, yang B itu ada dalil Al-Quran dan hadis tentang komunikasi sosial budaya dan agama. Yang pertama itu ada komunikasi sosial. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, "Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu." Nah, ayat ini tuh menegaskan bahwa perbedaan sosial dan etis itu adalah kehendak Allah, sehingga komunikasi sosial menjadi sarana penting untuk saling mengenal, atau yang disebut juga dengan ta'aruf, membangun persaudaraan dan serta menciptakan keharmonisan. Yang kedua itu ada komunikasi budaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman dalam Quran surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi, dan perbedaan bahasa serta warna kulit. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, ayat ini itu menunjukkan bahwa perbedaan budaya, bahasa, dan ras itu adalah bagian dari sunatullah. Komunikasi budaya dibutuhkan agar perbedaan tersebut itu menjadi rahmat, bukan menjadi sumber konflik. Yang ketiga itu ada komunikasi agama. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau memilih diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini tuh menekankan pentingnya komunikasi agama yang mengajarkan kebaikan serta menjaga lisan dari ucapan yang dapat merugikan orang lain. Nah, yang C itu ada relevansi dalam kehidupan sosial budaya dan agama. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak bisa lepas dari yang namanya interaksi sosial, budaya, maupun agama. Interaksi ini tuh membutuhkan pedoman agar berjalan yang harmonis, saling menghargai, dan menghasilkan kebaikan. Al-Quran dan hadis itu memberikan landasan yang jelas tentang bagaimana seharusnya komunikasi tersebut dijalankan. Nah, yang pertama itu ada komunikasi sosial. Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yaitu tentang persaudaraan yang menekankan pentingnya hubungan yang harmonis di tengah perbedaan suku, ras, dan golongan. Dalam praktiknya, hal ini tuh relevan untuk mendorong toleransi antar warga, menjaga kerukunan di lingkungan sosial, serta membangun komunikasi yang saling memperkuat antar individu. Yang kedua, komunikasi budaya. Quran surat Ar-Rum ayat 22 yaitu tentang menghormati orang tua serta ulama itu menunjukkan bahwa perbedaan budaya adalah rahmat Allah. Oleh karena itu, komunikasi budaya harus dilakukan dengan penghargaan terhadap keberagaman bahasa, adat, dan tradisi. Dengan cara ini, generasi muda itu dapat melestarikan kebudayaan lokal dan menghindari kesalahpahaman yang bisa menimbulkan sebuah konflik. Nah, yang ketiga, komunikasi agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, memilih berkata baik atau memilih diam. Itu mengajarkan bahwa komunikasi sosial, budaya, dan agama itu harus dijalankan dengan etika yang baik, penuh penghargaan atau menghargai, dan bertanggung jawab. Implementasinya itu membantu membangun masyarakat yang harmonis, berbudaya, dan beriman. Komunikasi sosial, budaya, dan agama memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, membangun persatuan dan kesatuan. Komunikasi sosial itu memungkinkan setiap individu untuk saling memahami, mengurangi prasangka, dan membangun rasa persaudaraan di tengah keberagaman masyarakat. Misalnya, dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi yang baik antara tetangga itu dapat mencegah konflik. Konflik kecil itu bisa berkembang menjadi pertentangan yang besar. Yang kedua, melestarikan dan mengembangkan budaya. Komunikasi budaya itu berkembang sebagai sarana pewarisan nilai, tradisi, dan bahasa dari generasi tua ke generasi muda. Hal ini tuh penting agar identitas budaya itu tidak hilang oleh pengaruh globalisasi. Yang ketiga, meningkatkan toleransi antar agama dan antar budaya. Dengan adanya komunikasi yang santun, perbedaan pandangan hidup, keyakinan, maupun adat istiadat itu tidak menjadi sumber konflik, melainkan sarana saling belajar dan menghargai. Yang keempat, menjadi sarana dakwah dan pembinaan moral. Komunikasi agama adalah media untuk menyampaikan nilai-nilai spiritual, akhlak mulia, dan pedoman hidup berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dakwah yang dilakukan dengan cara yang hikmah dan lemah lembut akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Selain itu, ada beberapa aspek komunikasi sosial, budaya, dan agama, yaitu yang pertama, aspek pesan. Pesan harus relevan, jelas, dan membawa nilai positif. Dalam komunikasi sosial, pesan bisa berupa informasi, dalam budaya berupa simbol atau tradisi, dalam agama itu berupa ajaran moral dan spiritual. Aspek media. Komunikasi itu dapat berupa tradisional atau tatap muka, musyawarah, mimbar masjid, upacara adat. Modern itu berupa media cetak, elektronik, dan media sosial digital. Pemilihan media ini akan menentukan sebuah efektivitas dari masyarakat. Nah, yang ketiga, aspek bahasa dan simbol. Bahasa merupakan kunci utama komunikasi. Dalam budaya, simbol
dan justru mempererat hubungan. Etika ini meliputi kesantunan berbicara, menghargai pendapat, serta adab menurut ajaran agama. Yang kelima, aspek tujuan. Tujuan utama komunikasi sosial, budaya, dan agama adalah menciptakan kerukunan, memperkuat identitas, meningkatkan kualitas hidup, serta mendekatkan diri kepada Allah. Kesimpulannya, komunikasi sosial, budaya, dan agama itu menjadi dasar penting dalam membangun kebersamaan dan keharmonisan masyarakat. Dengan komunikasi yang santun dan bernilai, manusia